Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore dan saudara semuanya? Mudah-mudahan hari ini tetap dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Soleh dan soleha, dalam pertemuan kali ini kita masih membahas tentang kompetisi dasar, meyakini kesederhanaan adalah sebagian daripada iman. Dan judul materi yang akan kita pelajari hari ini adalah kesederhanaan Rasulullah SAW. Masih melanjutkan materi di dalam pertemuan minggu yang lalu. Sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin ya rabbal alamin. Dan tujuan daripada pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama adalah agar siswa mengetahui betapa pentingnya hidup sederhana. Yang kedua, memahami kesederhanaan Rasulullah SAW. Oke, saudara dan saudara semuanya yang dirahmati Allah SWT, untuk materi kali ini silahkan kalian simak sebaik-baiknya video berikut yang menggambarkan tentang kesederhanaan Rasulullah SAW yang berasal dari channel Bang Dai Channel. Silahkan diperhatikan. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Dai Channel dimanapun berada, kita melihat ini adalah replika rumah Nabi Muhammad SAW yang sangat sederhana. Tempat beliau tinggal hingga akhir hayatnya. Nabi Muhammad SAW, beliau adalah satu-satunya manusia yang namanya dihormati serta bergaung dalam sejarah dunia. Tidak hanya disegani oleh umat muslim, beliau pun bahkan juga dikagumi oleh musuh-musuhnya. Dan banyak cerita dari mereka yang menentang Nabi Muhammad SAW, namun akhirnya patuh dan ikut berjalan bersama beliau di dalam Islam. Bukan karena paksaan atau ancaman, melainkan karena kelembutan hatinya yang membuat seseorang kagum luar biasa. Dalam kehidupan sehari-hari, sosok baginda Nabi Muhammad SAW adalah panutan kita, adalah orang yang sangat sederhana. Hal tersebut bisa dilihat dari rumah beliau yang sangat sederhana. Padahal jika saja ia meminta kepada Allah untuk diberikan rumah mewah, lebih dari itu pasti Allah akan beri. Namun sang Rasul kukuh untuk tetap merasakan bagaimana tinggal dengan segala kesederhanaannya. Lokasi rumah Nabi saat ini sudah menjadi makam beliau, berada di area Raudhah, di area Masjid Nabawi yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Rumah yang ditinggali oleh Nabi sekitar 14 abad yang lalu. Bentuk aslinya seperti apa memang tidak ada orang yang tahu persis. Namun replikanya bisa kita lihat di museum saat berkunjung dan melaksanakan ibadah haji atau umroh ke Tanah Suci. Beberapa waktu yang lalu, replika rumah Nabi yang dibuat berdasarkan narasi dalam hadis sempat diperlihatkan di kota Jeddah. Begitu juga kita melihat sangat sederhana. Mengenai rumah itu sendiri, bukan dibuat secara sembarangan. Meskipun hanya replika, gambaran rumah Nabi adalah hasil penelitian sejarah yang serius. Sehingga tidak ada orang yang berdalih bahwa hal tersebut hanya praduga atau buatan orang yang tidak bertanggung jawab. Sahabat Bang Dai, atap rumah Rasulullah begitu sederhana karena terbuat dari ranting pohon palem. Tak heran bila hujan turun, maka rumah Nabi akan ikut basah. Pintu rumah Nabi juga sangat sederhana. Tak hanya atap yang sederhana, tapi pintu masuk pun juga demikian.
Pintu masuk hanya terbuat dari tirai, sehingga tamu yang datang tidak mengetuk melainkan memanggil nama Rasulullah, sebagaimana yang digambarkan di dalam surah Al-Hujurat. Begitupun dengan tempat tidur beliau, jauh dari kata mewah. Area tersebut terdiri dari alas dan bantal yang terbuat dari batu bata. Umar bin Khattab sempat menangis saat berkunjung dan melihat rumah Rasulullah. Sahabat Nabi tersebut merasa iba lantaran rumah Rasulullah begitu sederhananya. Kemudian Rasulullah menenangkan Umar bin Khattab dengan mengatakan, "Wahai putra Khattab, apa kamu tidak rela bila mereka hanyalah memiliki itu di dunia saja, sementara nanti di akhirat akan menjadi milik kita?" Melihat ke area dapur tempat memasak, dapur rumah Nabi tempat untuk memasak nampak sangat seadanya. Panci air terbuat dari kulit dan turban. Di area ini juga terlihat tombak, busur, panah, serta pedang yang dipergunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Area makan juga begitu sederhana, memperlihatkan tongkat yang digunakan oleh Nabi Muhammad untuk bersandar saat sedang memberikan khutbah. Tak hanya itu, tongkat tersebut juga digunakan oleh beliau untuk berjalan. Mudah-mudahan setelah melihat video ini, kita akan lebih mencintai kepada Rasulullah SAW dan kagum dengan segala apa yang sudah beliau lakukan demi berjayanya Islam di atas muka bumi ini. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan tugas pada pertemuan kali ini adalah kalian sebutkan barang-barang yang ada di dalam rumahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tugasnya menyebutkan nama-nama barang yang ada di dalam rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah itu kalian catat dan kirim jawaban kalian di Google Classroom. Nah, itulah materi hari ini yang kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mencontoh kehidupan kita dari yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Kurang dan lebihnya dari Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.